Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Darwimanyu dengan NIM G0024 194 dari kelompok P7. Di sini saya akan membuat video untuk laporan praktikum anatomi blok 2.2 atau kardiorespirasi. Oke, jadi di sini nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan saya langsung saja next ya. Oke, yang pertama adalah untuk soal jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Oke, baik. Di traktus respiratorius superior itu nanti akan ada 3, yaitu nasus, faring, dan laring. Nah, yang pertama adalah untuk nasus itu sendiri. Nah, nasus yaitu yang pertama untuk bagian yang externus yang anterolateral view. Nanti di sini terdapat os, yaitu osnya ada 3, os nasal, os maxilla, sama os frontal. Untuk kartilagonya, ya os nasal, kartilagonya ada processus lateralis, cartilago septinasi, ada cartilago alaris mayor, ada cartilagines alaris minor, dan cartilago septinasi. Ya. Nah, untuk di bagian yang luar, nanti yang menghubungkan adalah si nares, untuk yang di dalam itu adalah choanae. Oke. Nah, di bagian kavum nasi ya. Nanti kan tadi ini apertura ya. Ini aperturanya yaitu nares sama choanae. Nah, buat yang regiones, itu nanti regionnya ada vestibulum nasi, bagian atau lubang. Selanjutnya ada respiratory di sini sama regio olfaktoria. Oke, next. Nah, nanti di bagian dinding lateral itu akan ada 3 lengkungan atau ini ya, akan ada 3 lengkungan. Nah, ini 3 lengkungan ya, 1, 2, 3. Yang pertama adalah concha nasalis superior, media, dan inferior. Nah, nanti di bagian atas atau sebagai saluran udaranya, yang bagian atas sendiri itu adalah recessus sphenoethmoidal. Nah, di sini recessus sphenoethmoidal adalah merupakan muara dari apa? Dari sinus sphenoidalis. Terus di yang bawahnya ada meatus nasi superior, merupakan muara dari selula ethmoidal posterior. Kalau yang media itu muara dari bulbula ethmoidal, infundibulum ethmoidal, processus uncinatus, dan untuk bagian inferior itu nanti merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Oke, di situ ya. Nih, ini untuk muara-muaranya ya. Sudah saya jelaskan, tadi saya jelaskan dari PPT yang gambar ini. Oke, next. Nah, selanjutnya akan ada sinus nih di kepala juga ya. Tadi melanjutkan dari yang bagian hidung atau nasus, itu akan ada sinus. Yang pertama sinus frontalis di sini. Selanjutnya akan ada sinus etmoidal di area hidung. Di samping hidung akan ada maksila dan bagian belakang dari hidung atau samping kanan kiri ada sphenoidalis. Nah, fungsi-fungsi sinus ini untuk apa sih? Nah, fungsi sinus ini adalah untuk mengurangi berat relatif tengkorak sebagai respon resonasi udara, penyangga terhadap trauma wajah, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh ya dari ini semua. Oke. Oke, mungkin sebelum lanjut ke bagian nasofaring, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk vaskularisasi ya. Vaskularisasi tentunya nanti dari yang hidung atau nasus itu akan ada dari uh, dari karotis eksterna dan interna. Nah, yang eksterna itu adalah sphenopalatina, palatina mayor. Kalau untuk yang karotis interna, sphenoethmoidal anterior dan posterior. Kalau buat venanya sama, kalau buat inervasi ada yang khusus nih. Untuk penciuman yaitu olfaktorius. Untuk yang umum adalah nasopalatinus sama ophthalmicus. Kalau buat yang otonom, facialis sama maxillaris. Dan nanti di situ tadi ya akan ada plexus Kesselbach itu untuk epitaksis sering terjadi atau mimisan.
Oke, lanjut. Sekarang ini adalah gambar untuk yang faring. Faring itu bagi tiga, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Setinggi apa aja sih? Nah, nasofaring itu setinggi VC12, orofaring 23, laringofaring 35. Oke. Nah, yang pertama adalah untuk nasofaring ya. Di nasofaring itu fungsinya untuk respirasi, nanti akan ada choanae, terus ada tonsilla pharyngea ya, nanti di sini tonsilla pharyngea. Selanjutnya ada uh, torus tubarius di sini. Di sini nanti akan ada torus levatorius, ada recessus pharyngeus di sini, dan di sini ada optanae ya. Oke, kita next. Nah, ini yang tadi ya. Sama penjelasan di bagian yang orofaring nih. Di orofaring, di nasofaring, nanti nasofaring ya, sekarang orofaring. Orofaring itu terdapatnya apa saja? Istium faucium, ada arcus palatoglossus, palatopharyngeus, tonsillaris, dan palatina. Kalau buat yang laringofaring, ada apa aja sih? Fossa piriformis sama aditus pharyngeus. Nah, untuk yang eh, tempat untuk menelan benda tumpul tadi ada di mana? Yaitu ada di valicula epiglottica. Kalau yang untuk menelan benda tajam itu ada di fossa piriformis. Oke, untuk vaskularisasinya itu maksilaris, arterinya ya bagian atas. Cortex externa, maksilaris, facialis. Kalau bagian bawah itu dari arteri subclavia. Terus inervasinya, sensoriknya dari mana? Dari plexus pharyngeus atau dari nervus glossopharyngeus. Kalau yang motorik dari plexus pharyngeus, dari nervus vagus. Oke, selanjutnya adalah laring. Laring itu tadi setinggi VC 3 sampai 6 ya. Nah, di laring itu akan ada baja, skeleton laringis, jaringan lunak, kavitis, sama muskuli. Yang pertama adalah untuk skeleton ya. Nah, skeleton yang pertama adalah paling atas, ini adalah epiglotis. Selanjutnya untuk dari yang bentuk segitiga ini, yang bagian pucuknya adalah carniculata cartilago, cartilago carniculata. Untuk badannya itu adalah arytenoid cartilago. Nah, untuk yang paling besar nih, nih ya, adalah tiroid cartilago. Dan yang paling bawah atau yang meliputi dari tiroid adalah cricoid cartilago. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk kavitas laringis ya. Nah, di sini nih ya, saya akan menjelaskan dari sini. Yang atas itu adalah plica vestibularis atau pita suara palsu. Yang bawah adalah pita vokalis. Di antara mereka berdua akan ada ventrikuler di sini ya. Nah, kalau antara plica vokalis dua-duanya namanya plica glottidis. Rima glottidis. Kalau di antara plica vestibularis namanya rima vestibularis. Ini ya. Epiglotis paling atas, vokal yang dalam atau yang bawah, vestibular yang luar, di antaranya ini sama ini. Oke, next. Untuk jaringan lunak nih. Jaringan lunak tuh ada apa saja? Ada membrana pertama yang ekstrinsik ya. Yang ekstrinsik itu ada membrana tiroidea, ligamentum hypoigleticum, sama cricothyroideal. Cricotrakheal. Kalau buat yang intrinsik, membrana quadriangularis, terus ada cricothyroidea sama conus elasticus. Nah, oke, itu tadi untuk penjelasan uh, dari tadi untuk itunya ya. Nah, mungkin saya akan menambahkan untuk muskulinya dulu deh. Muskulinya yaitu akan ada depressor laring yaitu sternohyoideus, omohyoideus. Kalau buat levatolaring nanti akan ada M. thyroideus, ada digastricus, tyloideus, tylopharyngeus, palatopharyngeus. Terus fungsi-fungsinya untuk yang membuka glotidis atau glotis adalah cricoarytenoid posterior. Kalau yang membuka glotis itu cricoarytenoid lateral, arytenoid transversus sama M. thyroid arytenoideus. Selanjutnya buat yang
menegangkan ligamentum vokal itu cricoarytenoideus. Kalau buat yang mengendurkan adalah thyroarytenoideus sama M vokal. Terus membuka aditus laring itu thyroid epiglotticus. Kalau yang menutup adalah arytenoideus obliquus. Nah, ada juga nih, nanti ada fungsi fonasi dan respirasi laring ya. Kalau yang normal itu adalah yang normal ya, untuk berusaha berrelaksasi dan sebagainya. Kalau buat yang dalam, nanti cricoarytenoid posteriornya itu membuka. Kalau buat yang fonasi, menutup oleh cricoarytenoid lateral. Kalau berfisik, buka dikit gitu. Dan untuk vaskularisasinya, inervasi aja ya. Inervasinya, dari arteri aja deh. Arteri itu laringeal superior, itu ada di tiroid superior, kalau inferior dari tiroid inferior, kalau cricotiroidea dari tiroid superior juga. Nah, kalau inervasi yang di atas plica vokalis itu adalah laryngeus superius. Kalau dari bawah plica vokalis itu laryngeus recurrens. Kalau buat klinisnya paling ada yang gede atau sering dibahas adalah gesernya ini namanya devisasi septum nasi. Terus ada yang ini adalah krikotilotomi, terus ada tonsilitis, faringitis. Oke, mungkin itu ya. Sekarang lanjut next ke pertanyaan jelaskan anatomi dari core. Oke, saya next. Oke ya. Core. Nah, core sendiri itu memiliki letak anatomis nih. Letaknya di mana sih? Di kavitas thoracis atau mediastinum medius. Nah, terus pada kavitas thoracis, dieratkannya pada kavitas thoracis, yaitu yang pertama ke corpus sterni, di corpus sterni ya, oleh corpus sterni, itu oleh siapa? Ligamentum sternopericardiaca. Kalau buat dengan processus sipoideus, ya nih di sini corpus sterni. Kalau buat dengan processus sipoideus itu sipopericardiaca di sini. Terus buat dengan diafragma, ini ya, yaitu dengan pericardioprenica. Ini kalau buat dengan vertebrae di sini vertebropericardiaca. Oke. Selanjutnya mungkin untuk batas-batas jantung ya. Sorry, tadi kelewat udah halamannya. Jadi saya akan bacakan aja. Batas jantung itu yang pertama adalah kanan atas. Kanan atas itu akan oleh SIC 2 linea parasenalis dextra. Kalau untuk kiri atas itu adalah SIC 2 linea parasenalis sinistra. Untuk bagian kanan bawah itu oleh SIC 4 linea parasenalis dextra. Kalau yang kiri bawah itu adalah SIC 5 linea mid clavicularis sinistra. Yang pertama kan, nah ini untuk struktur eksternal ya. Struktur eksternal dari core. Nih, di sini ada fasies-fasiesnya nih, fasies diafragmatica, fasies sternocostal, pulmonalis sinister, anterior, ini basisnya, ini pulmonalis dexter. Oke, nanti basisnya itu akan mengarah ke punggung kanan, ke bahu kanan, sedangkan apex akan mengarah ke panggul kiri. Nih ya. Terus untuk sternocostal itu untuk terutama dibentuk oleh ventricular dexter, terus dan atrium dexter. Kalau diafragmatica dibentuk oleh ventricular dexter et sinister. Kalau yang pulmonalis itu dibentuk oleh ventricularis sinister yang membentuk impressio cardiaca. Oke. Next. Ini yang ini adalah atau pada di ventral, kalau ini dari dorsal. Nah, ruangan jantung ya. Ruangan jantung itu kan ada 4.
atrium dextrum, atrium sinistrum, ventricularis dextrum, dan sinistrum. Nah, auricula jantung. Auricula jantung itu beda dengan atrium ya. Dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Kalau yang di lingkungan luar juga terdapat sulcus-sulcus. Contohnya sulcus coronarius, sulcus interventricularis anterior. Gitu. Nah, selanjutnya ada skeleton cordis. Bukan di sini ya. Skeleton cordis itu nanti penjelasannya saya jelasin dulu. Skeleton cordis itu adalah fungsinya untuk melekatnya perikardium atau sebagai kerangka kor, tempat perlekatan puspit atau katup jantung dan isolator impuls. Ada apa saja? Annulus fibros sama trigonum fibros. Yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, annulus fibros itu ada 4 cincin nih, yaitu annulus anterioventricularis dexter, sinister, dan annulus valva, aorta, dan trunki pulmonalis. Itu yang fibros. Kalau yang trigonum fibrosum itu fibrosim dextrum dan sinistrum. Oke, ini adalah gambarnya ya. Annulus fibros bagian yang valva trunki pulmonalis ya di sini. Terus di sini ada annulus fibro yang aorta. Jadi ini yang pulmonalis, aorta. Ini anteroventricularis dextra, ini yang sinistra. Nah, trigonumnya di sini nih kan ada trigonum nih. Ini yang sinistra, ini yang dextra. Oke, saya next. Selanjutnya saya akan untuk yang sedangkan untuk bagian yang interna itu akan ada atrium dexter. Ini nose to nose dulu saja ya. Yaitu akan ada beberapa bagian halus itu oleh sinus venarum cavarum. Terus bagian kasar M. pectinati. Terus kalau yang dimuarai ya, itu adalah tadi M. pectinati, pada bagian superiornya namanya auricula dextra. Nah, nanti dipisahkan oleh apa? Flexia terminalis, bagian dalam. Nah, bagian luar, sulcus terminalis. Nah, ada muara-muara juga di sini ya. Terus vena cava superior di bagian yang atrium ini akan melalui ostium vena cava superior. Kalau vena cava inferior, ostium vena cava inferior. Sinus coronarius itu lewat ostium sinus coronari. Kalau vena cordis minimae itu foramina venarum minarum. Oke. Hanya untuk yang ventriculus dexter nih. Nah, di sini ada trabecula karena 3 ya, yaitu MM papillaris, trabecula septomarginalis, dan ligi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kalau atrium sinister itu nanti bedanya ada di muaranya ya, 2 vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 inferior. Kalau yang ventriculus sinister tadi itu akan membentuk apek, ada miokard yang lebih tebal, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas untuk katup jantung. Oke, ini adalah anterior, ini posterior. Katup jantung itu ada 2 ya, ada 4 maksudnya, tapi ada 2 jenis, yaitu atrioventricularis sama semilunaris. Nah, yang pertama adalah untuk atrioventricularis itu ada tricuspid dan mitralis atau sinister atau bicuspid. Ini ya, dextra. Mitralis berarti yang ini adalah tricuspid karena ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka di sini ada tricuspid. Nah, di sini hanya mitralis atau 2 yaitu 1, 2. Nah, untuk yang semilunaris itu adalah pulmonalis sama aorticus. Ini aorta yang di sini, ini yang pulmonalis. Nah, sistol itu nanti ketika ventrikel berkontraksi untuk menutup darah keluar jantung, maka semilunarnya akan terbuka. Nah, atrioventricularisnya ini terbuka, ini tertutup. Itu untuk keadaan sistol. Kalau distol kebalikannya, seminarnya tertutup,
ininya kebuka. Oke, ini ya tadi ya yang bikin internal ya. Ini kita next aja. Yang tadi yang bikin internal, guys. Nice. Oke, kita masuk ke vaskularisasi. Vaskularisasi itu yang pertama adalah untuk yang arteri terlebih dahulu deh. Arteri nanti urutannya ya, aorta ascendens, terus ke bagi dua, yaitu ke coronaria dextra sama sinistra. Yang dextra akan dibagi tiga, ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan ramus interventricularis posteriores. Kalau yang sinistra bagi dua, interventricularis anterior dan ramus circumflexus. Nah, yang anterior tadi ke rami lateralis, kalau yang circumflexus ke marginalis sinistra. Jadi, nah kalau itu yang arteri. Kalau yang vena, itu nanti fasa venosanya kemana ke sinus coronarius menuju ke atrium dextrum. Lanjutnya coronarius ya, atrium dextrum. Terus ke cardiaca magna. Nah ya, cardiaca magna. Terus ke posterior, ke parva media posterior. Kalau yang minimae, dia akan ke langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Itu khusus ya. Next. Nah, ini untuk sistem konduksi jantung mungkin ya. Jadi nanti saya akan menjelaskannya adalah urutannya itu nanti yang pertama adalah impuls dihasilkan oleh SA node nih. SA node di sini, cering. Nah, dia akan melanjutkan ke nodus melalui fase depolarisasi akan ke AV nodus. Di sini atrioventricularis nodus. Selanjutnya dia akan menuju ke bundle His dan cabangnya di sini. Namanya sudah bukan nodus lagi ya. Sudah bundle His di sini. Set set. Ini adalah fase ventricularis. Bercabang-cabang. Serabut akhirnya ada di RR di sini subendocardialis atau serabut Purkinje. Akhirnya ada di sini. Oke. Mungkin itu tadi. Selanjutnya untuk klinis saya mungkin beberapa aja ya. Klinis yaitu ada penyakit bawaan lah, PFO, ASD, VSD, PDA. Terus kalau yang sakit dikit doang itu namanya cardiac revert pain. Kalau yang acute myocard infarction itu biasanya di tiga tempat, itu di LAD, coronaria dextra, sama circumflexa coronaria sinistra. Oke, mungkin itu buat yang ini. Selanjutnya kita pertanyaan berikutnya, yaitu untuk anatomi tractus respiratorius inferior. Next. Oke. Terdirinya dari apa saja sih inferior tuh kan tadi laring ya. Sekarang lanjut ke trachea, bronchus, pleura sama pulmo. Nah, pertama adalah trachea. Trachea ini sendiri nanti terletaknya di setinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5. Melanjutkan dari yang tadi ya, melanjutkan dari yang laring. Laring kan VC3 sampai 6. Nah, ini VC6 sampai VTH 4 atau 5. Pembagiannya ada dua, pars cervicalis sama pars thoracalis. Nah, penyusunnya ada apa saja? Dari cartilago trachealis, ligamentum anular tracheal, M tracheal, sama CP elastis. Oke, lanjut.
Di trakea itu ada bangunan penting ya. Di sini ada dua, bifurcatiotrachea itu percabangan trakea jadi bronchus primarius dextra et sinistra setinggi VT 4 atau 5. Nah, kalau yang tengah-tengah namanya adalah carina ya. Di sini namanya carina. Di sini adalah bronchus primarius. Ya inilah yang dibagi dua, bifurcatiotrachea, percabangan. Gitu. Nah, ini yang dextra, ini yang sinistra. Oke, selanjutnya adalah bronkus nih. Sebentar ya. Bronkus ya. Nah, bronkus itu terbagi dua zona, yaitu zona konduksi sama respirasi. Yang konduksi itu dari primarius, secundus, tertius, sama terminalis. Tapi yang ada cartilago hanya sampai yang tertius. Yang tidak ada cartilago itu dari terminalis dan respiratori. Tapi nah, di zona respiratori mulai dari bronchiolus respiratori ke zona respiratorius, yaitu ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Yang pertama untuk bronchus primarius ya. Bronchus primarius itu dimulai dari bifurcatiotrachea sampai hilum pulmonalis. Terus sepasang bronchus dexter et sinister. Nah, bronchus primarius ya. Bronchus primarius itu nanti uh, Papillaria primarius dibagi dua, yaitu dexter dan sinister. Nah, itu untuk panjang, yang dexter lebih pendek, sinister lebih panjang, 5-7. Lebarnya, ini yang dexter lebih lebar, lebih besar. Kalau yang primarius lebih sempit. Kalau yang posisinya ini lebih tegak, ini lebih dasar. Oke, kalau yang secundus itu perbedaannya yang dexter jumlahnya 3, kalau yang secundus sinister itu 2. Kalau skala topisnya masuk hilum itu setinggi VT5, kalau satunya adalah VT6. Buat yang sinister, penamaannya ada 2, kan ada 3. Yang sebelum itu namanya epartialis, yang sesudah namanya hiparterialis. Kalau yang sinister cuma sama hiparterialis, karena di setelah semua. Nah, hasil untuk yang tertius. Yang tertius itu bronkusnya terdiri dari yang dexter 10, karena kalau yang sinister 8 atau 9. Oke, oke, bronkus respiratorius ya, selanjutnya masuk ke dalam ductus alveolaris, saccus alveolaris, alveoli. Nah, selanjutnya ada apa nih sih di inferior? Ada pulmo ya. Kita masuk ke pulmo dulu. Di pulmo itu ada basis, apex, 2 fases, dan 3 margo. Oke, yang pertama buat yang pulmodexter, ini ya pulmodexter itu ada 3 lobus, lobus superius, terus yang kedua adalah ada lobus superius, medius, dan inferius, ada 10 segmen. Nah, untuk di nomor-nomornya ya, ini adalah lobus superius, ini fissure horizontal, ini lobus medius, ini fissure oblique, ini lobus inferius. Yang nomor 6, nah ini arteri ya, arteri itu warnanya oranye ya, arteri subclavia, vena subclavia, brachiospelica dextra, ini yang sinistra, ini kan kanan ya, kanan, kiri, terus ini vena cava superior, gede kan, percabangannya ke sini. Nah, terus ini arteri pulmonalis yang warnanya ini 12, vena pulmonalis ini. Ini kebalikannya ya. Nah, yang ini oranye, yang venanya yang oranye. Kalau ini core atau intinya vena cava inferior, lanjut dari sini.
Ini nih, sini bawah, berarti dia diafragma. Terus ada vena azygos. Ini yang biru kecil, vena azygos. Ini esophagus. Ini bronchus ya. Ini yang superius, inferius 20 costae 1. Kalau yang sinister itu SIC 2 sama SIC 6. Nah, 8 sampai 9. Nih ya, ini ada fissure oblique, lobus inferius, ini yang superius, ini yang lingua, ini costae 1 ya. Ini nomor 6, ini apa? Warnanya oranye, maka dia vena pasti. Sorry, salah, bronchus. Oh ya, dia kan yang ini ya. Bronchus yang ini vena yang ini. Bronchus nomor 7 itu esophagus, 8 aorta nih. Aorta thoracica 9 bawah pasti diafragma, ini 10 sini pasti core, 11 kan vena kan oranye. Nah, ini pulmonalis 12. Ini arteri ya saya ini ya, arteri pulmonalis 13. Ya kan gede nih, aorta arcus, aorta cabang dari aorta thoracica. Terus 14 vena brachiopilia sinistra, kalau ini 15 arteri subclavia sinistra. Ini ya lebih dikit yang sinister ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada radix et hilum pulmonalis. Jadi di sini nanti ada ligamentum pulmonalis. Itu posisinya untuk apa? Ligamentumnya untuk ya ini root hilum. Fungsinya untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur radix pulmonalis pada saat bernapas. Terus ada proyeksi pleura berupa lipatan ke arah inferior disebut ligamentum pulmonalis. Fungsinya untuk menstabilkan tadi ya. Nah, pulmovaskularisasinya itu ada yang fungsional pulmonalis sama untuk yang nutritifnya bronkial. Kalau limfonya ke tracheobronchial, inervasinya plexus pulmonalis. Selanjutnya adalah pleura ya. Nah, lapisan pleura itu ada 3, parietal, itu yang bagian luar, ini visceral, cavum pleura isinya. Nah, ini ya sebagai kayak analogi balon deh di sini deh. Pleura. Jadi yang pertama yang tidak tersentuh itu namanya parietal, yang tersentuh itu visceral, tangannya adalah pulmo, yang tadi kan pulmo. Kalau ruangnya namanya cavum. Nah, harus ditekankan negatif ya di sini karena biar bisa dipompa masuk. Nah, jadi kalau tertusuk kan jadinya hilang, jadi mama tidak bisa berkembang dengan baik. Oke, mungkin sebelum ditutup saya akan lanjut dikit ya. Jadi buat yang eh, parietal, topografinya itu ada pleura parietal costalis, ada median, sama diafragmatika, sama cervical. Terus buat yang potential space itu ada yang namanya recessus costomediastinalis sama costodiaphragmaticus. Vaskularisasinya ke pleura parietal yaitu ada mediastinal, diafragmatika, arteria masing-masing. Inervasinya untuk yang parietal ada yang timbul nyeri namanya GSA itu di intercostalis sama enplanicus. Kalau yang visceral tidak timbul nyeri. Klinisnya sederhana yang kita tahu dulu aja, asma, efusi pleura itu pengambilan kelebihan cairan ya. Torakosentesis, ya tadi ya torakosentesis itu harus di atas intercostalis karena menghindari lah ya torakostomi, torakotomi. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk laporan praktikum anatomi 2.2. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.